Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan saya. Semoga itu bisa menambah pengetahuan kita dan itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara, hari ini kita kembali bersama-sama mempelajari kitab Pengkhotbah pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama kita telah belajar bagaimana seharusnya membaca dan mempelajari dan memaknai kitab Pengkhotbah. Pada bagian kedua, saya sudah mencoba mengulas, mempresentasikan tentang problematika mengenai penulis kitab Pengkhotbah, khususnya para sarjana perjanjian lama atau para teolog, kelompok orang-orang tertentu yang menolak kepenulisan kitab Pengkhotbah, yaitu Salomo, dengan berbagai argumentasi yang telah saya sampaikan, dan itu bisa saudara saksikan, saudara pelajari, dan nikmati di dalam tayangan yang kedua dari kitab Pengkhotbah. Pada hari ini seperti yang saya janjikan, tentu untuk melihat keseimbangan tentang penulis dari kitab Pengkhotbah, maka pada bagian yang ketiga ini kita akan melihat para sarjana perjanjian lama, para teolog yang justru sebaliknya dengan sepakat dengan bukti-bukti yang mereka kemukakan, mereka menerima Salomo sebagai penulis dari kitab Pengkhotbah ini. Mari kita perhatikan. Yang pertama, para teolog misalnya seperti C.D. Ginsburg justru mengakui kepenulisan Salomo. Hal ini sepenuhnya dikuatkan oleh kiasan yang terdapat di seluruh kitab Pengkhotbah yang berhubungan dengan kehidupan raja yang besar itu, yaitu Salomo. Karena itu, mari kita memperhatikan apa yang dia katakan lebih lanjut. Ginsburg menunjukkan pandangan dengan menunjukkan perbandingan kitab ini dengan kitab raja-raja yang diyakini juga bercerita atau menjelaskan kisah tentang Salomo. Misalnya Pengkhotbah 1 ayat yang ke-16, saudara bisa buka Alkitabnya dan kita bisa lihat ayat-ayat itu. Di sana dikatakan, Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Menurut Ginsburg, itu paralel dengan kisah yang juga dicatat tentang Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Salomo yang tidak tertandingi. Kemudian Pengkhotbah pasal 2 ayat 4-10, saudara bisa baca Alkitabnya. Itu juga paralel dengan 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-8 yang mencatat tentang kekayaan Salomo yang tak tertandingi. Paralel yang berikutnya yang menjadi bukti bahwa ini ditulis oleh Salomo menurut Ginsburg, Pengkhotbah pasal 2 ayat 4-10 dengan 1 Raja-Raja 9 ayat 17-19 yang menunjukkan kepada kita tentang rombongan besar dari pelayan-pelayan yang dimiliki oleh Salomo. Saudara bisa baca teks-teks itu. Kemudian juga Pengkhotbah 2 ayat 4-10 dengan 1 Raja-Raja 10 ayat 14-29 menunjukkan pekerjaan pembangunan Salomo yang bersifat atau berskala besar secara ekstensif, ya. Kemudian Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20, mungkin ini bisa kita baca. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Itu
paralel dengan tulisan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 46 yang menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Ini beberapa hal. Kemudian yang berikutnya, Pengkhotbah 7 ayat 28 dengan 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8, ungkapan tentang tidak ada wanita yang takut akan Tuhan di antara 1000. Tentu kalau kita membaca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8, itu konteks di mana Salomo akan jatuh oleh karena dosa dan pelanggarannya yang mengawini banyak wanita-wanita kafir dan akhirnya menjadi penyembah berhala. Pengkhotbah 12 ayat 9 dengan 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-32 menunjukkan bahwa Salomo menimbang, mempelajari, menyusun peribahasa. Itu saudara bisa lihat di dalam teks-teks itu. Nah, dari bagian-bagian yang saya jelaskan, maka Ginsburg ingin mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo melihat adanya kesejajaran atau paralel yang terdapat antara kisah di dalam kitab Pengkhotbah dengan kisah di dalam 1 Raja-Raja. Alasan lain yang dibuat seperti pada bagian yang lain yang kita sudah bahas untuk penolakan kepenulisan Salomo, yang antara lain dikatakan karena kitab ini tidak pernah menunjuk pada Yahweh sebagai nama Yahweh, dan beritanya yang tidak memiliki hubungan dengan kitab lain dalam PL. Itu alasan yang kira-kira juga salah satu yang membuat para sarjana Perjanjian Lama menolak kitab ini ditulis oleh Salomo. Sebaliknya di dalam Kohelet, saudara perhatikan, jadi ini jawaban dari mereka atau kita yang menerima kepenulisan Salomo. Tidak pernah menggunakan nama Yahweh atau nama perjanjian, melainkan hanya memakai nama Elohim. Kurang lebih ada 28 kali dalam kitab Pengkhotbah. Sebuah nama yang umumnya digunakan untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan sebagai pencipta. Itu bisa kita lihat dalam pasal 1 kitab Kejadian ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4. Nah, tetapi sesudah pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 dan seterusnya itu dipakai istilah Yahweh. Jadi ini sedikit berbeda. Ya. Dan itu dipakai, dikatakan sekali lagi, nama Elohim itu dipakai hanya menjelaskan bagaimana Tuhan berhubungan dengan dunia secara umum. Bagi semua orang, terlepas dari hubungan yang khusus dengan pribadi-pribadi, baik itu patriark, baik itu nabi-nabi maupun Israel secara khusus. Dan itu tidak bicara tentang kasih karunia apapun dalam keselamatan. Kemudian yang kita bisa lihat, yang kedua yang menjadi alasan mereka yang menolak itu, yang nanti tentu kita akan menjawab dalam bagian ini, di dalam Kohelet tidak disebutkan tentang hukum Musa. Ya. Kemudian yang ketiga, Kohelet tidak mencatat ciri-ciri khusus tentang panggilan atau tuntutan Allah bagi Israel dalam sejarahnya, sebagaimana dalam kitab-kitab Perjanjian Lama pada umumnya yang berbicara tentang Allah dan umat yang dipilihnya. Namun mari kita lihat, kita memberi jawaban atau para teolog konservatif atau teolog atau pandangan tradisional memberikan jawaban terhadap argumentasi penolakan yang tadi tentang pemakaian nama Allah dan isi kitab yang tidak memiliki hubungan dengan Israel dan tidak mencatat hukum Musa. Maka kita lihat apa yang mereka katakan. Ya, pemakaian nama Al-Elohim dan bukan Yahweh, itu alasannya adalah karena Salomo secara sengaja menulis kitab Pengkhotbah dengan tujuan untuk menjangkau kalangan pembaca yang lebih luas daripada hanya orang-orang Ibrani. Ini satu alasan yang sangat logis dan teologis. Karena nama Allah, penempatan nama-nama Allah di dalam Alkitab, apakah itu Yahweh, Adonai, Yehowa, Elohim, tentulah dalam ilham Roh Kudus itu disesuaikan dengan konteks dan tujuan dari tiap-tiap kitab ini. Maka ketika Pengkhotbah memakai nama Elohim, karena konteks kitab ini sesungguhnya
ingin menjangkau atau ditujukan pada konteks yang lebih luas, lebih daripada hanya sekedar bagi bangsa Israel. Yang berikutnya yang bisa kita lihat, sastra kebijaksanaan atau sastra hikmat bertujuan agar semua orang dapat mendengar. Itu bisa saudara baca di dalam Amsal pasal 8 ayat 4. Kohelet mencoba untuk memanggil bangsa-bangsa non-Yahudi dengan tujuan untuk meluruskan pemikiran mereka, tindakan mereka, nilai-nilai yang mereka miliki, dan sebagai persiapan bagi kekekalan yang tentu inilah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kitab pengkhotbah ini. Berikutnya kita bisa memperhatikan titik kontak dengan orang-orang kafir ini merupakan ungkapan pengharapan dalam kitab puisi. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita lihat argumentasi dari orang-orang yang menolak, salah satu mereka katakan tidak ada nama Yahweh tapi nama Elohim. Tetapi kalau kita memperhatikan dari sisi genre kitab ini sebagai kitab puisi, ini merupakan ungkapan pengharapan. Misalnya dalam Mazmur 4 ayat 6 dikatakan, "Oh, agar kami dapat melihat sesuatu yang baik." Atau pertanyaan-pertanyaan dalam kitab nabi-nabi, misalnya Mika 6 ayat 6 dan juga Ulangan pasal 10 ayat 12. "Dengan apakah aku akan menghadap Tuhan? Dan apakah yang dituntut oleh Tuhan Allahmu darimu?" Nah, dengan demikian, teman-teman, sebenarnya pemakaian nama Allah Elohim bukan Yahweh memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam konteks yang lebih umum daripada sekedar ingin menjangkau bangsa Israel. Ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian di dalam kitab pengkhotbah itu sendiri, hal itu menjadi nyata. Bukankah di dalam kitab pengkhotbah kita membaca Ratu Sheba pernah mendengar tentang hikmat Salomo yang terkenal dan kemampuan Salomo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Artinya kitab pengkhotbah itu sendiri sudah membuktikan dengan pemakaian nama Elohim dan juga jangkauan yang lebih luas, itu mendatangkan orang-orang dari luar Israel untuk melihat atau mendengar pekerjaan Tuhan melalui hambanya Salomo. Perintah Tuhan kepada Musa juga dalam Ulangan 4, 6-8 juga memiliki tujuan yang sama. Salomo bertujuan untuk menampilkan hikmat di depan mata bangsa-bangsa pada umumnya, seperti yang dilakukannya dalam kitab Amsal. Ia mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar tentang kehidupan. Apa yang baik? Apa yang berharga? Apa yang ingin dicapai oleh setiap orang dalam kehidupan ini? Dengan demikian saudara, maka ini jawaban yang sangat signifikan. Jadi pemakaian nama Elohim dan bukan Yahweh bukan berarti ini meniadakan kepenulisannya bukan Salomo. Tetapi sebenarnya ini ditujukan lebih kepada konteks yang lebih bersifat umum dengan tujuan penjangkauan jiwa-jiwa, penjangkauan berita ini yang lebih luas. Dan di dalam kitab pengkhotbah itu sendiri sangatlah jelas bagaimana hubungan bilateral, hubungan-hubungan yang bersifat internasional terjadi dalam konteks Salomo. Ini yang bisa kita perhatikan. Pada sisi lain, Kohelet juga tidak boleh dipandang sebagai satu kitab yang sama sekali tidak punya kaitan dengan kitab-kitab lain. Ini yang menjadi argumentasi penolakan kepenulisan Salomo. Karena kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab ini, ya, salah satu berita sentral yang diekspos, yang dikemukakan dalam kitab pengkhotbah, yaitu takutlah akan Tuhan karena inilah hidup. Sesungguhnya berita takutlah akan Tuhan ini merupakan teologi atau berita yang juga menjadi berita dari kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama. Ya, kitab Ulangan misalnya telah menjadikan berita yang terdapat di dalam kitab pengkhotbah takutlah akan Tuhan itu sebagai berita sentral. Saudara bisa buka Ulangan 4 ayat 10, pasal 5 ayat 29 dan seterusnya. Saudara bisa lihat, catat
apa yang saya tampilkan di presentasi ini. Dengan demikian maka berita kitab pengkhotbah juga menjadi berita dalam kitab-kitab lain, khususnya dalam kitab Musa. Ini yang bisa kita perhatikan. Bahkan di dalam kitab Ayub, ya, yang ditempatkan dalam era patriark, ini juga menjadi fokus yang juga dicatat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1, pasal 8 ayat sampai ayat 8 pasal ayat 8 sampai 9 dan juga pasal 2 ayat 3. Jadi berita takut akan Tuhan karena itulah kehidupan adalah berita yang memiliki kesinambungan dengan berita-berita lain dalam kitab-kitab, baik itu kitab Pentateuch, kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Ayub, dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian contoh lain adalah bidang yang menunjukkan sikap iman yang sama. Misalnya kalau kita membaca Keluaran pasal 1 ayat 17 dan ayat 21. Faktanya takut akan Tuhan itu berarti hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi ajaran tentang takutlah akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sebagaimana juga ditulis dalam Amsal. Ya, mengapa manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya tidak memiliki sukacita, tetapi justru menanggung hidup sebagai beban dan pada akhirnya menghadapi penghakiman Tuhan. Itulah sesungguhnya yang sedang dicatat atau diberikan oleh kitab pengkhotbah sebagai jawaban mengapa manusia mengalami tragedi dalam kehidupannya, yang juga menjadi berita sentral di dalam kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama. Hidup telah kehilangan tujuan, hidup telah kehilangan sukacita, dan hidup telah kehilangan makna pada kehidupan hari ini yang membawa manusia kepada penghukuman dan kematian yang kekal. Sekali lagi, ini berita kitab pengkhotbah. Berita yang juga disampaikan oleh kitab-kitab lain. Jadi tidak ada alasan, argumentasi yang mengatakan kitab ini tidak ditulis oleh Salomo karena beritanya tidak memiliki sangkut paut dengan kitab-kitab lain adalah sesuatu yang tidak mendasar karena telah dibuktikan melalui presentasi ini. Kemudian tanda kesinambungan yang kedua Kohelet dengan kitab suci atau bagian-bagian kitab Perjanjian Lama lainnya dengan frase menuruti perintah-perintahnya. Kegagalan untuk melakukan perintah Tuhan tidak hanya merampas kesenangan atau berkat-berkat duniawi yang dijanjikan kepada semua orang yang akan berjalan di jalan Tuhan, tetapi ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan atau tidak menuruti perintah Tuhan, ya, itu juga akan mengakibatkan murka Tuhan, penghakiman Tuhan bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Ini bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11. Maka dengan demikian saudara, relasi Kohelet dengan kitab suci yang mendahuluinya atau sesudahnya dapat merujuk pada ucapan-ucapan hikmat yang dibagikan pada teks-teks lain misalnya. Contoh ya, jadi selain berita takutlah akan Tuhan, turutilah perintah-perintahnya karena itulah sumber kehidupan, itu menjadi berita kitab pengkhotbah dan juga berita kitab-kitab lain. Maka paralel-paralel yang lain yang bisa kita lihat di dalam kitab pengkhotbah dan juga dalam kitab-kitab lain, seperti yang saya tampilkan dalam PPT ini, dikatakan siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Pasal 10 ayat 8. Juga ditemukan dalam Amsal 26 ayat 27. Ya. Kemudian kalimat lain, dari debu kembali kepada debu. Pasal 3 ayat 20, 12 ayat 7. Bukankah ini juga berita dalam kitab Kejadian? Karena kitab Kejadian berkata, pasal 3 ayat 19 bagian B, kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Saudara bisa bandingkan dengan kitab puisi lain. Misalnya Mazmur 104 ayat 29. Banyak gema yang lain terdengar dari Kejadian pasal 1 sampai 11 yang juga sebenarnya terdapat di dalam kitab pengkhotbah. Saya ulangi.
berita atau gema berita dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 11 yang menjadi berita dari kitab-kitab ini juga terdapat dalam kitab Pengkhotbah. Misalnya, manusia harus hidup dalam persekutuan baik dengan Tuhan dan sesama. Oke, saudara bisa baca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Bandingkan itu dengan Kejadian 1 ayat 27 ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Oke. Yang kedua, manusia berdosa. Itu menjadi berita sentral di dalam kitab Kejadian pasal 3. Dan Pengkhotbah juga berbicara tentang berita yang sama. Kemudian, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia memiliki keterbatasan. Kejadian pasal 2 ayat 17 juga kita lihat dalam Pengkhotbah 8 ayat 7 dan pasal 10 ayat 14. Hidup melibatkan kerja keras yang melelahkan. Sebagai akibat dosa dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 19 juga menjadi berita dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 22. Kemudian kematian adalah keniscayaan bagi seluruh umat manusia. Dari debu kembali kepada debu. Kejadian 3 ayat 19 ayat 24. Ini juga menjadi berita sentral dalam Khotbah pasal yang ke-9 ayat 4 sampai 6 dan seterusnya. Wah, ini banyak ya. Yang berikut, ketika kita membaca kitab Kejadian, kita akan menemukan keteraturan alam semesta sebagai tanda penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang merupakan berkat yang dimiliki sampai hari ini. Ini berita dalam Kejadian pasal 8 dan juga Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 12. Hidup adalah anugerah dari Allah. Kejadian 1 ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, ayat 31 juga menjadi berita kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 24, ayat 26, pasal 3 ayat 12 sampai 13, pasal 5 ayat 18 dan seterusnya. Dengan demikian saudara, maka saya ingin menggariskan dengan tegas kepada kita. Berita dalam Kejadian pasal 1 ayat pasal 1 sampai 11 juga menjadi berita dalam kitab Pengkhotbah. Maka kita bisa katakan teologi penciptaan di dalam kitab Kejadian memberikan konteks yang kuat. Ya. Jadi teologi penciptaan itu menjadi teologi Kohelet atau teologi Pengkhotbah. Ini yang bisa saudara perhatikan. Berikutnya, yang menjadi jawaban kita, penghakiman Allah dalam kitab Pengkhotbah terlihat dengan jelas dari kutipan-kutipan berikut ini. Ya. Coba pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, saya akan membacakannya untuk kita. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil. Ya, ini yang bisa kita lihat. Pasal 5 ayat 5b. Coba kita perhatikan pasal 5 ayat yang ke-5b. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara, perhatikan bagian ini. Oke. Juga pasal 8 ayat 12 sampai 13. Saudara bisa lihat bagian-bagian itu. Ini menjelaskan tentang penghakiman Allah dalam kitab Pengkhotbah. Ya, yang sangat terus-menerus diulang. Sekali lagi, bukankah ini juga berita di dalam kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama? Ya, dengan demikian. Kemudian, penghakiman Allah, oke, ini yang pasal 11 ayat 9. Pasal 11 ayat 9, bagian yang ke-B, ketahuilah bahwa karena segala hal inilah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Oke. Pasal 12 ayat 7 bagian B. Di sana juga tertulis ya. Saudara bisa perhatikan bagian itu, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Pasal 12 ayat 14,
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan demikian saudara, maka jelas ada banyak argumentasi yang bisa kita berikan dalam posisi sebagai orang-orang atau sarjana-sarjana perjanjian lama yang menerima kitab pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Yang pertama bisa kita lihat, ternyata pemakaian nama Allah Elohim, berita yang menjadi fokus berita kitab perjanjian lama juga menjadi berita kitab perjanjian menjadi fokus kitab dari kitab pengkhotbah. Ya, jadi sangatlah jelas. Maka dengan hal ini teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi, kita memiliki wacana yang seimbang. Kalau pada bagian yang kedua saya sudah juga mempresentasikan argumentasi penolakan terhadap penulisan Salomo, maka pada bagian yang ketiga ini saya juga sedang mempresentasikan argumentasi yang menerima kepenulisan Salomo baik oleh para ahli dan juga kutipan-kutipan berita yang sangat jelas dari kitab pengkhotbah itu sendiri. Maka mari kita perhatikan bagian-bagian ini. Inilah sebagai evaluasi bagi kita, ya, melalui bukti-bukti pandangan tradisional memberikan kesimpulan bahwa penulis kitab pengkhotbah adalah Salomo. Itu yang pertama. Nah, tetapi apakah pengkhotbah harus identik dengan Salomo? Silakan diputuskan. Dan saudara dengar lagi, simak lagi tayangan ini supaya saudara bisa memahami. Lihat catatan-catatan dalam PPT yang saya berikan. Itu catatan yang sangat berharga untuk saudara bisa paham dengan sungguh-sungguh dan memiliki penilaian seimbang terhadap kitab ini. Dan yang ketiga, jika itu adalah Salomo, mengapa ia harus memakai nama samaran? Ya, jadi saya berusaha untuk tidak berat sebelah, tetapi mari kita putuskan bersama. Bukankah mempelajari kitab atau kita belajar teologi itu adalah belajar dalam keterbukaan? Kita memberikan alasan-alasan yang kuat dan kita pegang kuat pandangan itu. Dan tentu yang menjadi hakim yang terakhir dari pandangan-pandangan itu, apapun itu, siapapun yang memiliki pandangan itu, inilah yang menjadi kriteria yang terakhir. Nah, saudara silakan putuskan. Sebaliknya, dapatkah kita meniadakan tanda-tanda yang diberikan oleh kitab terhadap peran Salomo dalam kitab pengkhotbah ini? Saudara, dengan demikian, maka apa yang saya janjikan sebagai keseimbangan untuk kita bisa memilih, ya, siapa sesungguhnya penulis dari kitab ini yang memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun argumentasi-argumentasi yang menolak dan argumentasi-argumentasi yang menerima Salomo sebagai penulis telah saya paparkan dalam 2 sesi. Saya berharap ini menjadi awal di mana kita memiliki semangat untuk terus menggali, mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, khususnya kitab-kitab yang dalam pandangan umum dianggap menjadi problematik. Namun dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan, pembacaan-pembacaan yang lebih seksama akan membawa kita kepada keputusan-keputusan yang saya yakin itulah keputusan yang kita pegang karena kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya bagian yang saya bagikan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara, semua sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.